Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya buka sisi pertanyaan, ada 30 menit insya Allah. Ya, silakan gunakan waktu untuk bertanya, monggo. Nanti ringkasan materinya insya Allah saya taruh di grup ya. Sekali lagi yang belum tahu, ada grup yang saya bina langsung untuk masalah fikih muamalat ini, bisa lihat di channel YouTube, itu ada di bagian deskripsi dari video pagi ini, dari siaran pagi ini, itu ada di bagian deskripsi, itu ada link grupnya. Grup ikhwan ada sendiri untuk masalah fikih muamalat, kemudian grup akhwat ada sendiri, bisa diikuti ya. Monggo dari Zoom silakan. Silakan dibuka mic-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Saya bekerja di estetik klinik dan terdapat suatu treatment namanya platelet rich plasma, yaitu prosesnya diambil darahnya, lalu setelah itu akan diolah darahnya dan diambil plasmanya, jadi yang warnanya bening kekuningan itu lalu diaplikasikan ke bagian wajah atau bagian yang hendak di treatment. Itu hukum treatmentnya seperti apa, lalu juga hukum treatment injeksi botulium toksin atau biasa disebut botox, Ustadz. Jadi di botox itu ada kandungan enzim babinya. Apakah itu hukumnya sama seperti vaksin yang akhirnya halal? Karena saya pernah baca di tautannya Ustadz Dr. Rehanul Bahrin, katanya kan kalau vaksin jadi halal gitu ya Ustadz ya. Nah, apakah treatment injeksi botulium ini yang tujuannya untuk kecantikan, apakah halal juga? Sebentar, saya jawab yang kedua dulu. Enzim kan? Iya. Enzim itu kalau gambarnya gini, ini kalau anak kimia bisa pahami baik ini. Enzim itu misalnya ada sesuatu dimasukin di dalam suatu media, ini media enzim ya. Media enzim tadi, dia itu seperti katalisator. Ini masuk, feed, keluar hasil. Kalau dalam prosesnya enzim, taruhlah ini enzim babi dalam vaksin ya. Ya. Enzim ini cuma mempercepat saja, mempercepat ada media sehingga ada yang dimasukkan di dalam enzim ini, itu nanti keluar hasilnya gitu. Cuma mempercepat, dia tidak ikut dalam hasil akhir. Tidak ikut dalam hasil akhir. Jadi hasil akhir itu pure, bebas dari babi. Apalagi sudah ada pencucian beberapa kali, ini ribuan kali ya. Ribuan kali untuk membersihkan dari sini. Sehingga kalau kasus kedua disamakan dengan kasus pertama kurang cocok kayaknya. Lalu untuk yang kasus pertama yang prosesnya diambil darahnya, lalu darahnya diolah dan diambil plasma. Iya, itu masalahnya darah kan? Darahnya yang diolah kan? Iya kan? Betul. Nah, kalau enzim babi ini itu tidak keluar di hasil akhir itu. Namun kalau itu karena masih ada unsur darahnya, itu jadi masalah. Di buku ini nanti Ustaz Irwandi bahas di bagian plasma darah itu. Nanti tentang masalah najis. Ya, tentang masalah najis nanti beliau bahas. Itu sekitar halaman. Berarti hukum treatmentnya sendiri masih najis ya Ustaz ya? Iya, saya nganggap itu masih bermasalah ya, karena masih bawa darah di situ. Bukan hanya najisnya saja, jual beli darah Nabi SAW tidak membolehkan. Ya, jadi darahnya jadi najis, kemudian hukum jual beli darah nggak boleh. Nah, lalu kan pendapatan kita dari klinik tersebut yang melakukan treatment PRP mungkin 5% atau kurang dari 5%. Nah, apakah itu masih bisa dibersihkan atau pendapatan yang saya dapat ini sudah termasuk ke harta haram sehingga saya mendapatkan dampak dari harta haram tersebut, Ustaz? Ya, jelas. Meskipun dari hasil pendapatan itu mungkin kurang dari 5% saja. Kurang dari 5%, ya tetap 5% itu haram ya. Apalagi sudah tahu kan. Sudah tahu dia sudah Tapi itu masih bisa dibersihkan begitu ya Ustaz ya. Jadi dikeluarkan 5%-nya iya. Dan sisanya apakah masih bisa halal gitu? Sisanya halal yang itu dikeluarkan berarti.
Yang 5%-nya itu dikeluarkan. Oke, baik. Oh, Iya, terus? baik Ustaz. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu hukum justip yang tidak menyebutkan nominalnya. Misalnya teman saya ke luar negeri, saya titip aksesoris, lalu dia membandrol misalnya harganya 100.000, tapi dia nggak bilang harga asalnya sekian, lalu jasa titipnya sekian gitu, dia nggak bilang, cuma langsung dibanderol aja yang ini 100.000, yang ini sekian gitu. Baik. Itu gimana hukumnya Ustaz? Uang di belakang apa uang di belakang apa uang di depan? Uang di mana? Bisa di depan, bisa di belakang. Soalnya hukumnya di belakang, jadi kayak dia harus membeli dulu gitu, baru kita bayar ke dia. Soalnya beda hukumnya nanti ya. Kalau uang di depan gini, ya uang di depan, pergi ya, pergi ke sana, nitip nih, ini saya kasih uang kamu 1 juta ya, saya beli barang A ini kamu beli ya, sudah. Berarti kalau dia misalnya 1 juta, terus dia minta jadi 1.100.000, ya, ada untung situ, ini namanya wakalah bil ujroh. Ibu berarti wakilkan dia untuk beli barang. Boleh. Sekarang yang keadaan yang kedua, uang belakang sekarang. Ini uang belum ya, uang belakang. Kalau yang awal ini sudah mengikat, jadi ibu pesan gitu ya, saya beli barang ini ya, atau dia sudah sampai di toko, pas di luar negeri dia sampai di toko, dia telepon, kamu jadi beli barang nggak? Ini saya mau beli ini. Ternyata kan ibu belum kasih uang, terus dia beli, ya, dia beli. Kalau sejak awal sudah mengikat, nah itu namanya mengikat, artinya ibu nggak bisa cancel, harus beli. Berarti yang teman tadi yang di luar negeri tadi, si A misalnya ya, dia pinjamkan uang ke ibu, jadi kreditur. Dia pinjamkan Bu, jadi kreditur. Ya. Kalau baik, jadi lebih aman yang untuk bayar di awal ya Ustaz ya. Sebentar saya kasih solusi ini belum selesai. Dia kalau minta toh, misalnya tadi 1 juta ya. Dia sudah beli ini 1 juta, sudah mengikat. Dia minta uang transport juga 1.100.000. Berarti ada tambahan untuk kreditur. Walaupun dia bilang itu upah, ya, tapi sejatinya itu pinjamkan. Solusinya gini, ini jadi tidak mengikat, transaksinya diubah. Jadi ketika dia di depan toko sana, ya, di luar negeri, dia telepon ibu, ini jadi beli nggak barangnya? Iya, saya jadi pesan. Nah, harusnya dia bilang gini, ya, oh ya, jangan dulu ini ya, saya cari dulu barangnya ya. Ini kita nggak mengikat ya, nggak pasti ya. Tunggu dulu barangnya ada dulu, saya sudah beli, baru saya beritahu lagi. Nah, kalau dia sudah beli, berarti kan dia sudah punya barang 1 juta tadi ya. Dia naikkan jadi 1.100.000, nggak masalah, karena barang sudah dia pegang. Berarti dia jual barang sudah punya, terus dia jual. Ambil untung nggak apa-apa. Awalnya jangan mengikat. Kalau beda dengan tadi apa? Oh, ibu harus beli. Ya, ibu harus beli. Kalau yang kedua ini tidak mengikat. Kalau barang sudah miliki, baru ibu deal dengan dia. Oh, sudah punya barang ya? Oh iya, nanti saya bayar nih. Fix ya. Ini sudah punya barang, ya. Nanti saya bayar 1.100.000 kan? Iya, nanti saya segera transfer ya, itu. Nggak masalah, sudah punya barang kok. Iya baik Ustaz. Ustaz, yang terakhir Ustaz, hukum lelang yang tidak dibanderol harganya. Misalnya punya mobil, ini saya lelang, tapi nggak dibanderol berapa ratus jutanya. Si A misalnya udah bilang saya bisa 300 juta, ternyata ada lagi yang bisa 325, ada lagi yang bisa 350, itu hukumnya gimana Ustaz? Asalnya boleh selama tidak ada najis di situ. Najis itu ada mungkin yang jadi pialang di situ, ngakal-ngakali, dia sengaja nawar, kemudian harga barang jadi naik. Bisa jadi kerjasama dengan yang punya barang. Oh iya, tapi kan selaku pembeli kan dia nggak tahu apakah itu. Iya, nggak tahu. Tapi kalau penjual jadi masalah.
Oh, berarti Baik. di penjualnya gitu. Di penjualnya. Itu Ustaz sudah terjawab semua. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Iya, waalaikum. Baik, satu lagi dari Zoom sebelum saya beralih ke telepon. Nama Ustaz Ummu Muhammad, silahkan boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, apa nih bertanya Ustaz, kita ini kan setelah aku orang yang melakukan usaha dan melakukan usaha itu kita mengajukan surat-surat kepada ke pemerintahan Ustaz ya. Iya. Macam izin ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita itu dipersulit Ustaz. Dipersulit sama pemerintahnya. Kadang-kadang iya benar izin Ustaz. Kadang-kadang kalau tidak keluar polisi itu surat kita tuh nggak bakal keluar, maka bertahun-tahun pun nggak akan mereka urus gitu Ustaz. Iya. Apakah kita sebagai pihak ini yang membutuhkan surat itu, ketika kita melakukan untuk uang untuk proses pengurusan uang surat itu, apakah kita termasuk menyuap gitu Ustaz ya? Ada jalan cara lain nggak selain tidak suap? Susah Ustaz di permukaan kita ini Ustaz. Dan sudah ngalamin Ustaz. Sudah pengalaman. Sudah, berarti nanti kalau ibu suap ya, uangnya haram untuk yang menerima, halal untuk ibu karena itu hak ibu. Iya, Ustaz. Yang nerima dia terima uang haram. Yang nerima dia terima uang haram. Karena dia halangi hak kita ya. Saya mau buat surat nih. Saya sudah tempuh jalan-jalan normal. Dia kok persulit banget sih. Ya sudah. Dia bilang, dia sebenarnya ada orang sudah tahu kalau dia itu minta sesuatu dulu baru dia mau kerja gitu ya. Ya sudah, kita kasih dia sesuatu. Nah, baru dia kerja. Berarti masalahnya di dia. Bukan di kita, karena itu hak kita itu. Namun dia persulit. Kalau memang kasusnya kayak gini tidak ada jalan lain ya. Kalau ada jalan lain lagi, misalnya gini ya, jalan lain ya. Saya mau buat SIM, jalan normal ada. Namun malas untuk tes. Atau tesnya gagal terus karena nggak bisa ngemudi, akhirnya dia lewat calo nyogok. Nah, nggak boleh karena masih ada jalan halal. Kalau ini nggak ada jalan lain kan, nah maka itu jalan satu-satunya. Berarti kita penuhi hak kita, dapat hak kita, tapi uang yang diserahkan ke dia uang haram untuk dia. Gitu ya Ummu Muhammad? Ya Ustaz, karena saya sampai pernah berantem. Iya, karena saya sampai itu juga bersedang dan waktu itu mau berkata juga bahwa saya nggak mau mengeluarkan ini, kalau itu ada hak saya tetap nggak mau, terpaksa saya harus mengeluarkan duit Ustaz. Iya sudah kayak begitu caranya. Ustaz. Jadi jadi jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lewat chat coba dibaca. Ini kayaknya chatnya banyak gitu. Ya baik Ustaz. Yang via chat. Sebentar. Bismillah. Iya. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita melakukan syirkah mudharabah selama setahun, tapi belum setahun pengelola menyerahkan pengelolaan ke investor dan segala aset fisik dan merek dagang milik investor? Bagaimana kepada pengelola dan investornya? Jazakallahu khairan. Ini harus ada akad baru ya, akad baru terus baru boleh berpindah, itu kesepakatan barulah intinya. Soalnya biar tidak satu dan yang lainnya saling cekcok, berselisih. Baiknya buat akad baru lagi, nggak main pindah-pindah seperti itu. Jadi ada kejelasan nantinya, intinya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya balik ke WA dulu, silakan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengetahui gharar yang kecil dalam jual beli? Cara mengetahui gharar yang kecil dalam jual beli. Ghararnya nggak dianggap. Contoh, kita ke warung makan itu, warung makan di prasmanan biasa, kita ngambil lauk sendiri lah. Nasi itu dibiarin bebas, ambil berapapun, karena sedikit nasi dengan banyak tidak terlalu selisih jauh ya. Tapi kalau dengan lauk itu baru selisihnya jauh. Kalau dia ambil satu ayam dengan dua ayam tentu berbeda ya. Satu ayam, dua ayam, tiga ayam tentu berbeda. Nah, kalau yang terjadi dia nasi di sini saja, ini gharannya sedikit karena selisih harga antara sedikit diambil nasinya dengan banyak tidak ada masalah. Nah, itu namanya gharar sedikit. Ya. Kalau gharar banyak, satu ayam dia laporkan kepada si penjual, ternyata di bawah nasinya itu dia sembunyikan dua ayam. Nah, itu gharar itu. Nah, itu baru jadi masalah. Satu lagi lewat WA, silakan. Ada telepon? Angkat, ya Allah.
Ya, assalamualaikum. Ya, silakan, dengan siapa ini? Ayo, Muraisa lagi. Ya Allah. Iya. Iya. Gitu ya, pakaian syar'i gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, terus kan dipasang di statusnya itu kan nanti misalkan ada yang pesan mau yang ini gitu. Terus ditanyain lah ke suppliernya gitu. Ini ada barangnya ada, oke gitu kan. Iya. Terus saya pesen ya ukuran sekian, terus ditentuin ini. Terus tanyakan harganya berapa, harganya segini. Terus itu kan udah kesepakatan tuh harganya segitu gitu, ada gitu. Terus dipesenin. Terus yang transfernya itu pakai uangnya yang itu dulu, Ustaz. Yang pasang iklan itu dulu. Iya. Terus udah transfer kan, terus barang datangnya tuh kitanya dulu ke yang pasang status itu, Ustaz. Iya. Habis itu baru dikasihin ke yang memesan itu. Itu statusnya gimana, Ustaz? Boleh apa enggak? Berarti ada berapa orang itu? Supplier, ada dropshipper, ya, ada konsumen, 3 aja ya? Iya 3. 3 ya. Terus yang pasang ini, yang pasang status di story itu, belum punya barang. Belum punya barang. Ketika ditanyakan oleh buyer, pembeli tanya kepada dia belum punya barang. Iya, belum punya barang. Ketika saya tanyakan dulu ke suppliernya gitu. Ada nggak ini gitu? Ada. Kalau sudah ada dia beli. Iya, kalau sudah ada dia beli. Terus dari yang ininya kita yang bayarin dulu loh Ustadz, bukan dari yang pembelinya dulu gitu. Iya, dari dropshipper ini yang bayarin kan? Iya, betul. Baru kemudian nanti dia ini. Nah, sekarang saya tanya pertama. Pasang gambar tadi sudah seizin supplier apa belum? Sudah. Sudah ada kerjasama belum? Iya, sudah. Sudah sebagai wakilnya ya? Iya, betul. Baik, barang berarti sudah diizinkan untuk mengilatkan barangnya, karena dia kan nggak punya barang. Iya, terus yang kedua, yang kedua ini solusi. Baiknya si konsumen ketika tanya tadi kepada dropshipper, karena kan dia harus ready stock. Iya, betul. Ya, kenapa nggak ini dari supplier aja kirim langsung? Kenapa? Karena kan memang kayak gitu kan di luar kota apa gimana gitu, beda kota gitu Ustaz. Ya, kan bisa jadi dia kirim langsung, misalnya Muraisa di Bandung gitu ya yang jual. Yeah. Nah, terus yang dropshipper tadi ya, terus yang pesan itu dari Surabaya. Ya, terus yang punya barang ada Jakarta, ya sudah Jakarta kirim ke Surabaya. Misalkan pembelinya tuh sekitaran kita gimana Ustadz gitu? Nah, berarti gitu ya maksudnya, Taib. Iya. Solusinya berarti teman, gitu, ready stock. Solusinya ready stock. Tetapi yang transaksi dari buyer si pembeli itu baiknya tidak mengikat. Tidak mengikat ya? Iya, jadi bilang gini, saya cari barang dulu ya, jangan dulu bayar. Iya. Nah, berarti memang ibu nggak mau dia diikat gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu dia cancel ya sudah, berarti nggak jadi. Iya, betul. Jangan untuk ganti rugi. Iya. Karena tidak mengikat kan. Nah, sudah barang sudah ada, tadi kan sudah beli dari supplier, sudah ready. Lalu panggil dia lagi, telepon, Bu, ini jadi beli nggak? Ini alhamdulillah, misalnya gamis ya, ini gamisnya sudah ada. Oh gitu ya, baik saya transfer. Nah sudah berarti. Iya. Nah, terus itu kalau misalkan nanti itu pembayarannya dicicil itu boleh Ustadz? Sebentar, boleh, tapi kalau barang sudah ada di, saya bukan dropshipper lagi, itu reseller berarti, di reseller. Iya. Sudah ada boleh, di reseller, ya? Boleh. Yang penting barang sudah punya. Iya. Cuman kan kalau di suppliernya udah ada gitu, barang kan belum ada di kita nih Ustadz nih. Iya. Tapi gini, orangnya ini udah oke ya, ini ukurannya segini, itu harganya segini gitu. Tapi nanti saya pesenin dulu ke supplier. Nah begitu barangnya datang, saya kontak lagi orangnya gitu. Iya, yang pertama tidak boleh, gitu. Yang pertama tidak boleh mengikat pokoknya, jangan memaksa dia dulu. Gitu. Iya. Kalau sudah maksa awal, sudah mengikat, berarti Muraisa jual barang yang belum dimiliki. Oh gitu.
Kalau sudah deal itu ya, sudah deal berarti belum dimiliki. Kalau belum mengikat berarti masih bisa di-cancel. Baik Ustaz, paham. Gitu ya, itu solusinya. Sebenarnya ada solusi satu lagi gitu. Ini yang tanpa modal. Kalau supplier mengizinkan, dia cuma pasang status saja. Jadi dia di dropshipper tapi statusnya marketer seperti tadi saya sebutkan. Iya. Cuma pasang status, nanti kirim uang langsung ke ini kalau deal. Tapi nanti dia pesan, nanti dia supplier kirim langsung. Tapi dropshipper ini siap-siap untuk tanggung kalau ada komplain, dia nanti siap laporkan ke supplier gitu. Dia nggak punya mesti punya stok barang, tapi yang jelas dropshipper keuntungannya lebih kecil dibandingkan dengan reseller yang punya barang. Iya, betul. Ya, gitu ya. Cukup. Terus kalau misalnya itu harganya di markup, boleh nggak Ustaz? Dengan seizin yang punya gitu. Terus kita itu dengan itu izin dari suppliernya gitu. Iya, sudah disetujui kan? Iya. Nah, kalau sudah disetujui nggak masalah di markup. Nggak masalah ya. Misalkan kan perjanjiannya ini terserah ini dari saya segini, terus nanti terserah nanti mau jual berapa gitu. Iya, gitu. Oh gitu. Iya. Baik, paham Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya, aku mau barik fik. Baik, bacakan WA dulu. Apakah hukumnya kalau kita beli barang tapi kita barang itu belum ready atau masih PO, tapi barang itu bukan barang yang perlu diproses, contoh wajan. Nah, baik. Sebentar, apa tadi barangnya? Diulang. Apakah hukumnya kalau kita beli barang tapi masih PO, tapi barang itu bukan barang yang perlu diproses, contoh wajan. Kalau proses tidak masalah ya. Tapi kalau ini sudah wajan tadi, terus PO, pre-order. Nah, PO ini cuma sekadar pesan, nggak boleh bayar dulu, nggak boleh mengikat. Nah, kalau tidak boleh mengikat, maka nanti dia jual wajan itu tidak masalah. Dia carikan nanti wajannya dulu, ya, baru sudah ada, baru dia sampaikan. Yang penting tidak boleh mengikat awal. Allah. Terus. Ustadz izin bertanya, harus belajar masuk pasar. Kalau pembelinya yang zalim gimana Ustadz? Contohnya pembeli bilang minta harga untuk jual kembali, rupanya untuk dipakai sendiri. Itu bagaimana? Ya berarti dosanya pada si pembeli. Dia bilang dia reseller misalnya. Nah ternyata enggak, karena pakai sendiri dia zalim, dia nipu, berarti enggak boleh. Baik, Zoom terakhir silakan. Kesempatan di Zoom terakhir, monggo. Ibu Nabila Rahmadani, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Mau tanya Ustaz tentang kemarin berhaji dari harta riba. Berhaji dari harta riba, ya, terus? Kalau misal hajinya tidak sah, apakah perlu mengulang Ustaz atau bagaimana? Kalau hajinya tidak sah, apakah perlu mengulang? Iya, kalau dia punya harta yang halal, bisa mengulangnya lebih bagus. Oh gitu, tapi kalau misalnya tidak diulang? Kalau tidak diulang, ya berarti memang dia tidak punya kewajiban haji. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, terima kasih Ustaz bisa kami. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Ya, baik, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya berprofesi sebagai pelaut dan akan melakukan pengurusan dokumen di kantor terkait untuk melanjutkan pendidikannya bulan depan. Lalu disarankan oleh kantor tersebut untuk menggunakan jasa orang dalam, karena di kantor tersebut ada yang terinfeksi COVID dan sedang tutup untuk orang luar dan belum tahu sampai kapan. Apakah yang demikian diperbolehkan jika keadaannya urgen? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, kalau tidak ada jalan lain saja. Kalau ada jalan lain, pakai jalan lain dulu. Wallahu a'lam. Ya, baca lagi. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya, kalau sudah terjadi dengan harta haram dengan tiga-tiganya, bagaimana? Jazakallahu khairan. Gimana tadi, Bu? Jika sudah terjadi muamalah harta haram yang ada zalim, goror, sama ribanya, bagaimana Ustaz? Nah, kalau sudah terjadi ya, ini tergantung. Ya taruhlah di situ
karena sudah saling ridho gitu. Artinya dia pinjam terus dapat riba di situ. Yang pertama ya sudah, barang itu nanti jadi miliknya. Tugas dia kalau tidak tahu ya taubat. Namun kalau dia sudah tahu muamalat haram tadi, ya dia keluarkan harta tadi, serahkan ke Baitul Mal, atau kayak Baitul Mal sekarang nggak ada gitu ya, serahkan kepada orang miskin. Kalau itu ada harta yang haram. Nah, kecuali kalau dia miskin, memang hartanya dari situ saja. Ya, dia bisa manfaatkan kalau dia itu miskin. Ya. Terus satu lagi dari Zoom. Ya. Via raise hand lagi, Bapak Dedi Susanto, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya. Ya. Kalau tadi kan kita kalau sudah misalkan sudah tahu masalah fikih jual beli. Ya. Tapi kalau kita sebagai karyawan, terus kemudian kita tahu ada transaksi yang istilahnya yaitu sebetulnya memenuhi unsur dolim, gorok maupun riba. Tapi kita harus ikut bertanda tangan di di akadnya. Lalu apakah yang harus saya lakukan? Apakah kalau saya menolak kan tidak mungkin karena saya posisi sebagai karyawan, iya. Iya. Terus kalau istilahnya mengikuti berarti saya tahu sebenarnya bahwa akad ini batil lah, ya kan? Karena memenuhi unsur-unsur itu. Nah, itu apa yang harus saya lakukan? Terus kedua, kan saya kerja di bidang konsekusi taat. Nah, ini di konsekusi itu kan sebetulnya juga menurut saya itu kan juga akad jual beli. Katakanlah kita diminta membangun suatu gedung, sedangkan harga itu disepakati di depan, dan kita itu memang barang-barang itu belum ada yang kita miliki. Maksudnya material itu juga kita belum beli, belum kita miliki. Terus nanti memang betul ada proses pengolahan, tapi kan material itu ya harga sudah mengikat semua di depan bahwa nanti untuk menjadikan ini sekian miliar katakanlah. Kemudian baru setelah itu kita beli beli material, beli macam-macam. Nah, sekarang kan harga tidak istilahnya kita waktu beli harga kan ya jelas tidak bisa mengikat semua di depan. Nah, apakah transaksi tersebut termasuk gogor, tak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama, tugasnya kalau seperti itu, misalnya tadi ada transaksi yang bermasalah, akhirnya kita sudah terlanjur digaji lah, intinya kayak gitu. Maka gaji tadi tidak dimanfaatkan, Pak. Tahu berapa persen dari itu tidak dipakai, salurkan untuk kepentingan sosial. Itu ya. Itu yang tadi untuk yang pertama. Halo, Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Yang pertama tadi? Jadi kan misalnya ada, tahulah, kalau tahu ada berapa persen gaji dari transaksi yang bermasalah tadi yang jenengan setujui, akhirnya dapat imbalan dari situ, maka tidak dimanfaatkan. Kalau cuma sekedar tanda tangan tidak ada apa-apa gitu, ya sudah, tobat pada Allah. Namun harus ada nasihat amar ma'ruf nahi munkar harusnya. Iya, ya memang tidak ada apa-apa, tapi kan contohnya gini, dalam perjanjian kita punya kewajiban untuk membayar misalkan ke supplier itu katakanlah ya 30 hari. Sedangkan saya sudah tahu bahwa pengalaman selama ini perusahaan tidak akan pernah bisa dan tidak akan bisa membayar dalam waktu 30 hari, nanti bahkan sampai kadang ada yang sampai berbulan-bulan, nah gitu kan. Berarti saya tahu waktu menandatangani akad itu bahwa itu nggak akan bisa dipenuhi gitu, Tapi disuruh tanda tangan gitu. Iya, karena secara sistem memang seperti itu gitu. Ya sudah, ya gimana lagi? Karena paksaan di situ. Wallahu a'lam. Terus kalau yang kedua ada manipulasi atau apa tadi? Bukan manipulasi, jadi gini, kalau di konstruksi itu kan kita biasa melakukan perjanjian akad di depan bahwa untuk membangun suatu bangunan ini dengan spesifikasi ini harganya disepakati di depan. Kita dengan pihak pertama. Sedangkan itu kan material segala macam kan kita belum kita miliki. Kita nanti baru belanja. Nah, padahal sudah kita sepakati di depan. Nah, apakah transaksi seperti ini itu termasuk transaksi goror atau gimana ya tadi ya? Kan masih proses, Pak. Kan masih suatu barang yang masih diproses juga kan? Tapi kan material langsung kita beli dan kita pasang. Nah, memang ada proses pasang memang.
Nah, cuma kan harga sudah dengan pihak pertama, dengan pemilik bangunan nantinya itu kan sudah kita sepakati. Sedangkan kita belanja kan belum jelas apakah harganya akan segitu atau nanti ada kenaikan harga atau apa. Nah itu gimana ya? Itu kan jualnya per paket atau per bahan, Pak? Kan kayak proyek gitu. Proyek kan ya sudah saya borong gitu. Borongan kan? Bukan? Iya, borongan kan. Nah, nggak masalah. Iya, borongan. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah kan? Iya. Kalau mau tunggu dulu agak berat itu kayak begitu. Tunggu barang ada terus nanti dihitung bayar satu gitu. Itu kan borongan. Boleh? Boleh ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada satu dari YouTube saya bacakan. Bagaimana jika stok barang yang dijual di toko kosong tapi ada yang mau membelinya, lalu kita meminta kepada pembeli untuk membayar tunai sesuai jumlah yang dipesan, bagaimana hukumnya? Baiknya tidak diterima dulu karena nggak punya barang. Ya, tahan dulu. Sebentar, saya carikan barang dulu di toko sebelah misalnya. Barang sudah ada, nah baru transaksi dengan yang mau beli. Karena jangan sampai jual barang yang belum dimiliki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Kita berlanjut lagi besok. Yang belum ada pertanyaan besok masih bisa ditanyakan. Besok insya Allah pembahasan penting tentang zolim dalam hal zakat dan pengelolaan zakat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.